Caleg Partai Perindo se-Kalimantan Barat antusias saat mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. HT meminta kepada seluruh calon legislatif Partai Perindo Kalimantan Barat untuk maksimal berjuang dan meraih suara sebanyak-banyaknya dengan mencari kantong-kantong suara di setiap basis masyarakat. Banyak kader-kader muda kita ikut pencalekan dan mereka sangat militan, banyak turun ke lapangan. Saya perhatikan itu termasuk sumbernya dari pemuda Perindo. Ya, jadi ini berita yang sangat positif dan saya yakin di pemilu nanti Perindo akan mendapat kursi cukup banyak. Jadi kita punya strategi masing-masing daerah, kita terapkan misalnya daerah yang susah dijangkau, kita masukin program-program apa gitu kan, yang bisa kayak tadi hari ini kita belajar minyak murah gitu, itu akan kita terapkan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud akan terus turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi dan memberikan solusi untuk Indonesia sejahtera. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi akhir pekan, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berolahraga di Car Free Day Sudirman, Jakarta. Ya, Ganjar berolahraga tanpa atribut kampanye maupun pengawalan yang ketat. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelumnya Ganjar berangkat dari kediamannya di kawasan Kuningan menggunakan LRT. Ganjar membaur bersama warga tanpa pengawalan yang ketat maupun atribut kampanye. Ganjar juga sempat membeli dagangan seorang nenek yang berjualan kaos kaki. Selama berolahraga di CFD, Ganjar melayani warga yang mengajaknya berfoto dan bersalaman dengan ramah. Sementara itu, pemirsa, Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, menghadiri kegiatan senam sehat di Taman Situ Gintung, Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, Atikoh mengajak warga untuk menciptakan gaya hidup sehat sejak dini. Siti Atikoh, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu pagi. Ratusan warga yang menghadiri kegiatan ini menyambut hangat kedatangan Siti Atikoh. Selain warga Tangsel, acara senam sehat ini juga dihadiri oleh caleg-caleg dari Partai Perindo. Siti Atikoh mengaku bahagia bisa menghadiri acara senam sehat ini dan mengajak warga untuk melakukan gaya hidup sehat. Tentu bahagia ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya bagus sekali karena juga diintegratedkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, menurut Siti Atikoh, cek kesehatan gratis juga sangat bermanfaat bagi warga untuk melakukan deteksi dini penyakit, sehingga bisa merubah gaya hidup menjadi lebih baik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, pemirsa, menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya, Mahfud membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar Ganjar Mahfud.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyapa warga desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias warga. Selain menyapa para simpatisan, dalam kunjungannya Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah, serta menerbangkan 1000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi ada pasar murah, Helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat, kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan, karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Mahfud MD menargetkan kemenangan besar pasangan calon nomor urut 3 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Mahfud juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah sangat siap mengikuti debat Capres-Cawapres. Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara tablik akbar di Pondok Pesantren Al-Baghdadi di Karawang, Jawa Barat. Gibran bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes dan memohon doa restu agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka di Ponpes Al-Baghdadi Karawang, Jawa Barat disambut para santri dan pimpinan Ponpes. Gibran mengikuti pengajian rutin Sabtu malam bersama jemaah manakib. Gibran juga melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Ponpes. Gibran mengaku memohon doa restu untuk kelancaran Pilpres 2024. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Baghdadi, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi berharap Gibran mampu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Generasi muda itu masa depan bangsa. Tonggak-tonggak tua, disitulah nama generasi muda. Maka saya dukung beliau sebagai anak muda, generasi muda untuk Indonesia ke depan. Harapannya? Harapan saya, melalui beliau, Indonesia itu menjadi sesuatu yang memberikan mercusuar dunia. Sementara Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno, yakin pasangan nomor 3 dapat suara signifikan di Sumatera Barat. Sandi berharap pendukungnya di Sumbar bisa memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Sandiaga yang menghadiri pelatihan digital marketing Partai Persatuan Pembangunan di Padang yakin pendukungnya di Sumbar cukup banyak. Berkaca pada Pilpres 2019 ketika dirinya menjadi cawapres Prabowo dan sukses meraih suara besar di Sumatera Barat mengalahkan pasangan Jokowi Maruf Amin kala itu. Sandiaga yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 ini optimis suara Ganjar Mahfud bisa mencapai target di Sumatera Barat. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mengunjungi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HT dan Liliana melihat langsung bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo untuk masyarakat. Bazar murah dan pengobatan gratis menjadi salah satu program kesejahteraan Partai Perindo yang gencar dilakukan di berbagai tempat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo turun langsung ke masyarakat untuk memastikan program peduli rakyat ini dirasakan oleh warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini rangkaian roadshow yang akan terus, jadi memang program kami itu adalah antara lain bagaimana bisa ikut ambil bagian membantu rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program pasar murah yang terjangkau, ada program pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Rangkaian program Partai Perindo yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat sejalan dengan visi dan misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Esra Ambarita, Rikonaldo, iNews melaporkan.
Pemirsa, lewat bazar sembako murah, relawan desa untuk Ganjar Pranowo sosialisasikan 4 program kerakyatan Ganjar Mahfud kepada warga di Tangerang, Banten. Relawan Des Ganjar mensosialisasikan program kerakyatan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada warga Banten. Kegiatan tersebut dilakukan relawan dalam acara bazar sembako murah di Kampung Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Ada 4 program kerakyatan Ganjar Mahfud yang disosialisasikan, yakni bantuan operasional masjid di seluruh Indonesia, program 1 keluarga miskin 1 sarjana, internet super cepat, gratis dan merata, serta 1 desa 1 puskesmas. Program kerakyatan dari pasangan Ganjar Mahfud tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan setiap akses pelayanan dengan baik. Sementara itu, kelompok sukarelawan bernama Komunitas Sopir Truk KST menggelar pengajian dan doa bersama warga Kota Kediri, Jawa Tengah untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Koordinator wilayah KST Jawa Timur, Nasruddin Ghazali, menjelaskan kegiatan yang digelar di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto sebagai bentuk dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud. Optimisme terhadap Ganjar Mahfud karena keduanya dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat ditambah kemampuan dalam hal pemerintahan yang teruji selama ini. Aksi kepedulian sosial terus digaungkan relawan Ganjar Mahfud di sejumlah daerah, mulai dari pelatihan kecantikan di Tangerang hingga gotong royong membersihkan saluran irigasi di Jombang, Jawa Timur. Ini menjadi bukti nyata pasangan Ganjar Mahfud dalam mensejahterakan rakyat. Relawan Petebu bersama warga bergotong royong membersihkan saluran irigasi pertanian di Desa Gebang Bunder, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Normalisasi saluran irigasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengairi sawahnya, serta untuk mencegah banjir karena telah memasuki musim hujan. Relawan santri dukung Ganjar mengadakan kegiatan gotong royong bersama para santri di Pondok Pesantren Minhajul Mutakin, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Untuk membantu keberlanjutan pembangunan pondok pesantren dalam menunjang kegiatan para santri, juga disalurkan sejumlah bantuan bahan bangunan. Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar mengadakan aksi sosial kemanusiaan dengan memberikan bantuan kloset untuk 200 warga di Desa Ranca Sumur, Kopo, Serang, Banten. Diharapkan bantuan kloset yang diberikan dapat mewujudkan sanitasi layak untuk warga demi aktivitas masyarakat dan memberikan rasa kenyamanan dan kebersihan. Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar juga berkolaborasi dengan Ojek Pangkalan membuat posko pemenangan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, di Pilpres 2024. Pangkalan ojek sekaligus posko pemenangan ini dibuat berdasarkan aspirasi dari para ojek pangkalan yang ada di kota Serang, Banten. Masih dari Banten, komunitas Warung Tegal Indonesia dukung Ganjar mengajak ibu-ibu untuk menekuni bisnis kecantikan lewat pelatihan make up di kota Tangerang. Dalam pelatihan diajarkan bagaimana menganalisa kondisi kulit, praktek teknik rias wajah, hingga mengetahui prosedur jenis dan warna kosmetika sebelum rias.
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, relawan Wong Kito Dewe menggelar pelatihan pembuatan dan pengolahan ikan peda di Desa Jembatan Gantung, Jirak Jaya. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan cara mengolah ikan peda menjadi produk jualan, mulai dari penyajian, bahan yang diperlukan, hingga metode packing yang menarik. Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 yang terbagi dalam 5 sesi meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Pada debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama. Pemirsa, memperingati Hari HAM Internasional, sejumlah lembaga hukum dan HAM menggelar diskusi bertajuk kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi. Berbagai isu dibahas, termasuk visi misi Capres dan Cawapres soal HAM. Di bulan Februari benar-benar kekuatan yang dulu. Sejumlah LSM yang bergiat di bidang hukum dan HAM pada hari Minggu menggelar diskusi mengenai HAM dan politik di Indonesia. Saat membahas visi misi ketiga Capres, Kontras menilai ketiganya masih tergolong miskin dalam visi misi program HAM. Jelang debat Capres putaran pertama pada 12 Desember, Kontras mengaku telah mengajukan beberapa rekomendasi pertanyaan ke pihak panelis agar diulas oleh Capres-Cawapres dalam menanggapi isu HAM. Keamanan mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Negara masih memberikan kondisi impunitas atau gagal menjalankan ilustrasi politiknya untuk meniadakan atau menghukum para pelaku untuk tidak lagi menjabat di jabatan strategis dan memberikan pengungkapan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harusnya bertanggung jawab. Selama itulah akan ada terus pola-pola kekerasan maupun pola pelanggaran HAM yang akan terus berulang. Ya, pemirsa, di momen Hari Hak Asasi Manusia Internasional, aktivis Gerak 98 meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Menurut penulis Azwar Furgudiama, buku tersebut sebagai pengingat dan harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali di masa mendatang. Azwar menegaskan bukunya sebagai pengingat bahwa Prabowo memiliki rekam jejak hitam dalam pelanggaran HAM. Peluncuran buku ini juga untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya. Selain tidak ingin pemerintahan kembali ke zaman Orde Baru, Azwar meminta agar pemilih calon presiden melihat gagasan dan program yang ditawarkan, tidak tertipu dengan gimik politik semata. Si milenial dan Gen Z ini
adalah mereka yang tidak mengalami peristiwa tahun 90-an. Ya. Mereka tidak tahu dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya waktu itu hidup di bawah rezim diktator Soeharto. Bagaimana rasanya kita ketakutan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan pendapat yang berbeda dari penguasa. Pemirsa, setelah akses komunikasi pesan singkat WhatsApp milik seniman Butet Kertarajasa dilumpuhkan, kini grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet disusupi oleh nomor yang tidak dikenal. Butet pun berharap agar koleganya waspada jika ada orang yang mengaku dirinya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan. Seniman Butet Kertarajasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarajasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya, hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Buka WA, lalu saya diminta mengisi nomor OTP di WA saya. Saya sudah tulis OTP-nya 3 kali dan benar. Malah setelah itu terputus. WA saya tidak bisa diakses lagi. Pagi itu dilanjutkan. Telepon tidak bisa digunakan. Kalau kawan dari luar menelpon saya juga tidak bisa masuk. Sampai sekarang WA-nya juga belum bisa aktif. Tapi handphone, seluler bisa digunakan. Saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak tahu. Tidak, saya tidak akan lapor polisi. Saya lapor ke kawan-kawan saya yang ahli IT untuk menghidupkan lagi WhatsApp saya. Bahkan hari ini, Butet kembali memposting sebuah informasi agar koleganya waspada karena ada nomor lain yang mengaku dirinya dan masuk ke sejumlah grup-grup yang ada di akun WhatsApp-nya. Diduga lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima Butet jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan, bahkan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Pertanyaan terbesar saat ini adalah, kenapa peretas sampai masuk ke grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet? Apa yang dicari? Pemirsa, memiliki anak yang cerdas dan sehat adalah dambaan setiap orang tua. Guna membantu orang tua mengoptimalkan IQ anak, salah satu merek susu formula menggelar kegiatan edukasi yang menghadirkan pakar tumbuh kembang anak dan praktisi kesehatan. Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang tidak hanya sehat, namun juga cerdas. Enfagrow A+ kembali mengadakan acara A+ Masterclass di Shangri-La Hotel Jakarta hari Minggu kemarin. Kegiatan dihadiri brand ambasador Enfagrow A+ MF Game Pro Chelsea Olivia, serta pakar tumbuh kembang anak dan praktisi kesehatan. Di sini, para orang tua bisa mendapatkan insight menarik untuk membantu mengoptimalkan IQ anak.
Iya, pasti senang banget ya, karena aku tuh udah menjadi keluarga Envagro ini tahun ketiga, dan aku sangat-sangat senang banget, apalagi kayak acara-acara seperti ini tuh bener-bener kayak solusi buat ibu-ibu, karena di sini kita bisa sama-sama belajar, kita juga di sini belajarnya juga sama para expert gitu, jadi kayak bener-bener aku suka banget sama acara yang seperti ini gitu, jadi aku pun bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu. Setiap anak itu pasti akan melewati fase susah makan gitu, sedangkan di sisi lain kita harus memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, susu ini bisa menjadi option gitu, main option buat moms untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Kita memiliki DHA 35 mg per saji gitu, di mana kebutuhan DHA anak ini 105 mg setiap harinya gitu. Jadi dengan mengkonsumsi produk kita 3 kali sehari sudah memenuhi kebutuhan DHA harian si kecil. Edukasi dan stimulasi dari 4 pilar Higher IQ diharapkan dapat mendukung perkembangan IQ pada anak untuk menciptakan generasi berkualitas di masa depan. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.